Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahsul Masail Senin 3 Safar 1442 Hijriah 21 September 2020 Masehi. Nomor 1, bagaimana hukum memakan daging bekicot? Bekicot itu hewan yang biasanya nempel di pepohonan ya, pohonan atau di semak-semak begitu, yang punya rumah dan rumahnya dibawa kemana-mana. Terus kadang-kadang masuk ke dalam rumahnya, kadang-kadang keluar. Makanannya kayaknya daun-daunan ya. Bagaimana hukum makan daging bekicot? Jawabnya, hukumnya adalah haram. Ini karena ini dianggap binatang yang menjijikkan, makanya tidak boleh dimakan. Ya kenapa loh binatang menjijikkan kok nggak boleh dimakan? Ya begini loh, kalau kamu itu nanti itu sudah nggak punya jijik lagi itu, nanti lama kelamaan kamu makan taimu sendiri ya kan. Jadi orang Islam itu dibuat dirinya itu normal itu. Kayak babi itu kan binatang menjijikkan sebetulnya juga. Hidupnya di tempat menjijikkan, makanannya tainya sendiri dimakan. Nah, tubuhnya banyak juga ya, pokoknya banyaklah kalau orang itu melihat. Tapi kalau orang itu sudah nggak punya rasa jijik ya, akhirnya ya apa-apa jadi dimakan. Tokek makan, cicak makan. Nah, itu hanya Islam itu sebetulnya indah. Yang dimakan itu hanya yang baik-baik, yang bersih, yang tidak membahayakan tubuh, yang hikmahnya itu hikmahnya. Bagaimana hukum air liurnya bekicot? Tadi dagingnya haram, sekarang air liurnya bagaimana? Ini air liur atau keringatnya, saya nggak paham itu. Kalau air liur itu yang keluar dari mulutnya bekicot, tapi kalau yang keluar dari tubuhnya mungkin bisa dikategorikan keringatnya. Nah itu keringatnya itu berlendir ya, kayak lendir seperti itu. Karena kayak lendir, kayak air liur, karena keluar dari tubuhnya ya kayak keringat ya. Tapi keringat ataupun air liur dari binatang-binatang yang dimakan ataupun tidak dimakan ini hukum bisa kecuali khinzir ya, adalah suci, jawabnya adalah suci. Tiga, masalah nisan. Sudah menjadi kebiasaan di berbagai daerah untuk dapat mengenali kuburan keluarganya, maka mereka menancapkan batu nisan di kuburan tersebut. Di sebagian daerah ada yang kuburnya hanya diberi satu nisan, kayak kuburan-kuburan pahlawan itu kan hanya satu nisan. Dan ada yang diberi 2 nisan sekaligus, atas dan bawah. Pertanyaan, bagaimana hukum memberi tanda kuburan dengan batu nisan? Apakah sunnahnya dengan 1 nisan atau 2 nisan? Jawab, hukumnya ini sunnah juga. Tapi menurut jumhurul ulama, sunnahnya hanya dengan 1 nisan saja. Nisannya itu hanya dikasih 1 saja. Ada 1 imam lagi yang menurut Imam Mawardi saja ini, itu sunnah juga dengan dikasih 2 nisan. Tapi kebanyakan ulama 1 nisan, itu hanya 1.
Masalah warung makan, istilahnya warung makan sak puase, sak marme. Siapa yang masuk bayar 100.000 atau 150.000, itu sudah apa yang ada itu boleh dimakan. Di situ boleh dimakan. Itu sudah dihitung sama penjualnya. Orang itu enggak akan, dia sudah ngambil hati istilahnya seperti itu. Tetapi ini yang dipermasalahkan akad jual belinya itu gimana supaya halal kalau membuat warung kayak seperti ini. Berbagai macam cara yang dibuat sebuah rumah makan untuk menambah daya tarik konsumen. Sebut saja warung makan sak puase katanya, milik Pak Salman. Demi menambah daya tarik pengunjung, ia membuat sistem yang berbeda dari rumah makan pada umumnya, yaitu untuk harga 50.000, menu yang disediakan adalah daging, ayam, sayur, nasi putih, dan minuman. Untuk harga 100.000, menu yang disediakan adalah daging sapi, sayur, nasi putih, dan minuman. Adapun prakteknya, setelah pengunjung menentukan menu pilihannya, maka mereka memasaknya sesuai selera karena daging disediakan dalam keadaan mentah. Jadi di situ dikasih kompor, supaya kalau sudah bayar 100.000 ada kompornya, ada daging-daging mentah, ada apa, nanti bisa bakar sendiri di situ, atau masak sendiri, ya dimakan sendiri. Tidak ada batasan dalam mengambil daging, maka pembeli boleh mengambil semaunya, boleh saja situ itu. Pokoknya sudah disediakan semua yang masuk. Bahkan yang telah dimasak harus dihabiskan. Apabila ada sisa maka tidak boleh dibungkus, namun dikenakan denda. Yang ini agak susah nih membuat caranya. Ini kayak menjebak orang itu. Tidak boleh dibungkus kok, namun dikenakan denda. Ini yang agak aneh. Jika pelanggan bersama rombongan atau 2 atau lebih orang dalam satu meja, maka mereka harus memilih menu yang sama, yaitu memilih 50-an atau 100-an, karena satu meja hanya disediakan satu kompor. Pertanyaan, apakah sistem jual sebagaimana dalam permasalahan di atas dapat dibenarkan? Yang kedua, jika tidak dibenarkan, bagaimana caranya? Jawab, ini tidak dapat dibenarkan cara seperti ini. Karena ini gimana itu akadnya? Ya nanti akadnya lain saja begini solusinya. Yang nomor 2, solusinya begini. Untuk pembayaran sebesar 50.000 atau 100.000 itu dianggap sebagai upah penyewaan tempat dan fasilitas saja. Ya, nyewa kompornya, nyewa tempatnya, kursinya, dan sebagainya, itu semua fasilitas itu semuanya. Untuk makanan yang dimakan, maka makanan dalam akad ibahah. Jadi dikekne gitu saja, ambil aja semaunya gitu aja. Itu dia hanya nyewakan tempat, apa yang ada boleh dimakan. Sedangkan denda masuk dalam dendanya itu di dalam dikategorikan karena merusakkan barang orang lain tanpa izin. Ini yang mungkin agak susah ini masukkannya, itu gimana? Iya. Ya mungkin karena seharusnya dia itu tidak memasaknya, itu dia masak banyak, habis itu akhirnya kalau sudah dimasak kan tidak bisa diberikan sama orang lain lagi, padahal dia tidak mau memakannya. Mungkin dianggap seperti itu, dianggap merusakkan barang orang lain. Mau nggak mau makan kok dimasak semuanya. Itu sediakan semuanya, ada 10 kilo daging, ambil semua, masak semua, dimakan dikit terus pulang itu. Ya itu megelne orang itu namanya itu. Ya, mana masak ini mau merusak warung orang lain biar cepat rugi atau gimana kata. Makanya mungkin ini bisa masuk dengan cara seperti itu, ya dimasukkan merusak barang orang lain karena dia tidak mau makan, hanya mau itu masak-masak gitu saja. Wallahu a'lam. Mungkin dengan cara begitu masih bisa halal. Jadi akadnya sewa.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصليت وسلمت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وباركت على سيدنا إبراهيم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح من سيدنا محمد ألف بين قلوب من سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله.